Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Horas, hari ini 29 Juli 2022. Mari kita penuhi sukacita kita di hari ini dengan terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari sesuai dengan Almanak HKBP, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pencuri sudah tentu mengambil yang bukan miliknya, dan biasanya pencuri tidak terlalu ambil pusing dengan bagaimana masa depan, bagaimana kelangsungan dari barang yang dicurinya itu. Karena namanya pun barang curian. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, hari ini, di tengah-tengah dunia ini, ada begitu banyak orang yang melakukan praktek pencurian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Bukan hanya pencuri benda-benda tertentu, tetapi ada begitu banyak orang sekarang ini yang berupaya untuk mencuri kemuliaan Allah dari diri orang-orang yang percaya kepada Allah. Katakanlah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ada begitu banyak orang sekarang ini yang dicuri kemuliaan Allah dari dirinya sehingga dia menjadi seorang pelaku kriminal. Dia dicuri kemuliaan Allah dari dirinya sehingga dia menjadi seorang pengguna barang-barang yang haram atau barang-barang yang membuat seseorang itu kehilangan kesadarannya sebagai orang yang normal. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat seseorang itu hilang kemuliaannya karena ada yang mencuri dia atau menculik. Dan itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Dan apabila ada orang yang sudah lebih mengutamakan keduniawian, sudah lebih mengutamakan apa keinginan kedagingan, sudah dipastikan dia sudah menjadi orang yang dicuri Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Siapa yang mencuri? Ya tentu para orang-orang atau oknum-oknum yang hendak ingin dia dirusak atau jauh dari kehendak Allah. Namun ada hal yang sangat berbeda apa yang dijelaskan oleh nas kita hari ini, bahwa Tuhan itu datang bukan untuk membinasakan, tetapi Tuhan itu datang untuk memberikan kehidupan, untuk memberikan kelimpahan kepada orang-orang yang disayanginya, dikasihinya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita kembali sebentar ke konteks dari nas ini. Para orang-orang Farisi pada waktu itu menganggap bahwa orang-orang yang hidup di dalam dosa itu, mereka tidak berhak untuk menerima kehidupan. Mereka tidak berhak untuk menerima yang namanya kelimpahan yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan. Atau ketika ada orang yang sudah mengikut Kristus pada waktu itu, mereka datang untuk mencoba mempengaruhi pengikut Yesus supaya mereka meninggalkan Kristus dan kembali menjalankan kehidupan lama mereka. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang anti sekali dengan Yesus pada waktu itu. Mereka mencuri orang-orang yang percaya kepada Yesus, mempengaruhi mereka supaya mereka tidak melakukan apa itu kehendak yang daripada Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kemuliaan Kristus itu mereka coba curi dari mereka supaya mereka tetap hidup dalam keduniawian atau hidup dalam kedagingan mereka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Namun hal yang berbeda yang ditunjukkan oleh Kristus, bahwa Kristus bukan datang untuk membinasakan. Yesus Kristus bukan datang untuk menghukum seseorang. Justru dia datang untuk memberikan kehidupan, memberikan kelimpahan kepada orang yang mengikut kepadanya.
Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih datang kepada Tuhan agar kita menerima kehidupan? Karena kehidupan yang daripada Tuhan itulah kehidupan di mana kita akan beroleh sukacita dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Bisa saja situasi hidup kita ini penuh dengan penderitaan, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita memegang iman kita kepada Tuhan, maka kita punya pengharapan akan hidup walaupun dalam penderitaan. Maka kita punya pengharapan bahwa kita akan menyelesaikan perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini setia kepada Tuhan sampai finish. Walau kita menghadapi penderitaan. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kehidupan. Kalau Paulus mengatakan, saat engkau menghadapi situasi yang sulit, disitulah Tuhan memberikan kekuatan. Di hagaleomido marboko. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus yang memberikan kehidupan itu. Mari kita datang kepadanya. Mari kita lebih mendengarkan apa itu kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini. Mari kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi orang-orang yang melihat bahwa bersama dengan Kristus kita berjalan, kita akan memperoleh kehidupan dan kelimpahan dalam iman bersama dengan Tuhan. Mereka yang tergoda akan hal-hal duniawi, yang mengikuti keinginan dagingnya, yang sudah dicuri itu, mereka akan menuju kepada kebinasaan. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita sudah menjadi oknum yang mungkin saja dicuri, putar arah dan kembali kepada Kristus. Bila kemuliaan Tuhan sudah diambil dari diri kita, putar arah hidup kita, dan dari Tuhan masih ada kesempatan bagi kita untuk menerima kemuliaan yang daripada Tuhan, untuk memulai hidup yang baru. Datanglah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kehidupan, di dalam Tuhan ada kelimpahan dan sukacita. Amin. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami, ya Tuhan, di mana Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Kehidupan Engkau berikan. Tuhan telah mati menebus kami, supaya kami memiliki masa depan yang baik, yaitu masa depan bersama-sama dengan Kristus, melewati kehidupannya Tuhan, dan memberikan pengharapan bagi kami bahwa hanya dalam Kristus kami akan sampai kepada garis finish dan memenangkan pertandingan kami tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, dari Tuhanlah kehidupan dan kelimpahan. Curahkanlah itu bagi umat Tuhan, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan senantiasa dari Tuhanlah sumber kehidupan bagi mereka. Jauhkanlah orang-orang yang hendak menyesatkan umat Tuhan, supaya kiranya, ya Tuhan, para penyesat-penyesat tidak bekerja dengan bebas untuk menyesatkan umat-Mu, tetapi kiranya Tuhan yang menghalau mereka, supaya umat Tuhan tidak ditipu, tidak disesatkan oleh mereka. Tuhanlah yang berkati pekerjaan keluarga, rencana dari jemaat-Mu, ya Tuhan, supaya mereka bersukacita dalam hidup mereka. Dan Tuhanlah yang berkati gereja dan setiap pelayanannya, demikian dengan bangsa dan negara kami. Kami serahkan, ya Tuhan, seluruh hidup kami, gereja kami, ya Tuhan, dan juga bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. La